Saking sayangnya orang tuh sama ayah emaknya, ada salah satu anak dari 5 anak almarhum sama almarhumah ini, bisa jadi mungkin abang yang paling besar. Begitu sudah dibagi harta, kebetulan adik yang paling kecil dapat bagian rumah. Bang Ben. Ya. Sudah dibagi, abang nomor 1 dapat ladang 20 hektar di sana, kakak dapat ladang di sana 15 hektar. Sudah dibagi semuanya. Dapatlah adik yang paling kecil ini rumah, karena dia yang selama ini tinggal di rumah itu mengurus bapak sama mama sampai meninggal. Begitu sudah meninggal dan setelah dibagi, disepakatilah bahwa rumah itulah bagian si adik. Ya, jadi sudah dibagi-bagi, tuh bagian si adik dapat rumah. Sudah si adik karena memang dia tak punya rumah dan memang dia sudah nyaman dengan rumah itu, setelah dibagi-bagi dia dapat rumah, alhamdulillah, bersyukurlah dia. Rumah di tengah kota lumayan besar. Kalau dia harga-hargakan mungkin karena dia di tengah kota, sudah sampailah rumah itu kalau dijual 1,5 M. Rumah itu. Begitu sudah selesai pembagian, ini si abang sama kakak-kakak yang lain bilang sama si adik, ya, adik, ini kan rumah peninggalan. Mulai dari kecil kita di sini, ya, mulai dari kecil kita di sini sampai besar, bahkan kita semuanya dibesarkan di rumah ini. Jadi ini rumah jangan kau jual. Ini rumah jangan kau jual. Macam mana pun ceritanya, ini rumah jangan kau jual karena ini rumah kenang-kenangan katanya. Rumah kenang-kenangan, rumah bersama, jangan kau jual. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin banyak kejadian begitu karena menganggap bahwa ini adalah rumah kenang-kenangan, kalau bisa jangan dijual. Walaupun ini sudah menjadi bagian adiknya, tapi karena ini rumah kenang-kenangan, tapi abangnya, kakaknya bilang jangan dijual. Kira-kira macam mana itu, Bu? Sementara ini Pak Asisten, sementara si adik yang paling kecil ini secara ekonomi dia kurang baik. Ekonominya kurang baik. Walaupun dia punya rumah besar karena warisan emaknya tadi, ayah emaknya, tapi ekonomi dia tak baik. Dia pingin ini rumah mau kujual, kemudian aku cari rumah yang lebih kecil saja, ya, rumah-rumah ya tipe-tipe 36 lah. Dicarinya rumah perumahan kecil, dijualnya 1,5. Beli rumah lah dia misalnya 200 juta, 300 juta. Berarti ada sisa 1,2. Yang 1,2 itu 1 M-nya mau dibikinkan yang beli ladang. Yang 200 lagi ya untuk sekolah anak, modal usaha segala macam. Kira-kira boleh enggak, Pak? Boleh ya, boleh. Tapi yang terjadi di masyarakat tidak sedikit si abang, si kakak kemudian ya tidak senang, marah. Kenapa? Karena si adik menjual rumah kenang-kenangan. Karena sudah menjual rumah kenang-kenangan. Ini yang menjadi permasalahan di masyarakat. Satu sisi, Bapak Ibu, betul rumah ini rumah kenang-kenangan. Asalkan datang awak ke rumah itu terbayanglah awak wajah ayah emak awak. Asalkan datang kita ke rumah itu terbayanglah kita, oh di sini dulu kamar kami, di sini dulu duduk ayah, di sini dulu segala macam, terbayang. Tapi di satu sisi ini bukan lagi harta ayah emak, tapi merupakan milik adik yang paling kecil. Maka si abang, si kakak tidak berhak, ya, si abang, si kakak tidak berhak untuk melarang adiknya yang paling kecil untuk menjual rumahnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang paling tahu ekonomi orang kan diri dia sendiri. Awak tengok kawan tuh rumahnya bosar, duitnya tak ada. Iya, rumahnya saja yang bosar rumahnya tapi tak ada duitnya. Jadi karena dia pingin bagaimana rumahnya tak pala perlu besar kali, yang penting ada rumah tapi megang duit, dijualnya lah rumah ini. Maka si adik tadi boleh menjual rumah kenang-kenangan itu, si abang, si kakak tidak boleh menahan-nahan adiknya untuk menjual rumah kenang-kenangan itu. Kalau mau.
Kalau si abang mau, ini contoh real, izin saya sebut namanya, Pak Asisten Pak Haji Parinsal sekeluarga, ya, di Pelita 3 rumah beliau itu, rumah keluarga itu, Bapak Haji Parinsal itu di Pelita 3 dekat kami sana itu rumah keluarga. Jadi karena ini mau bagi-bagi warisan, karena rumah itu adalah rumah kenang-kenangan dan beliau punya rezeki yang berlebih dari adik-adiknya, rumah itu dijual, tapi yang membeli adalah dia yang membeli. Siapa yang paling besar yang beli? Udah, ini rumah ayam mak, ini kita bagi-bagi. Berapa adik-beradik? Umpama adik-beradik orang tua ada 6, berarti ada 3 laki-laki, 3 perempuan, bagi. Udah, berapa bagian masing-masing? Berarti bagian masing-masing, umpama rumah ini kita jual 1M. Udah, 1M ini adik perempuan dapat sekian, adik laki-laki dapat sekian. Siapa yang beli rumah ini? Tak usah jual sama orang lain, biar aku yang beli. Terakhir dibelinya rumah itu yang di Pelita 3, direnovasinya tanpa merubah bentuk asli daripada rumah itu. Jadi rumahnya tetap model rumah lama, keramiknya pun model-model tegel tahun 80-an, tapi bersih, rapi. Tidak ada yang menempati, cuman ada yang menjaga. Setiap 1 bulan sekali diadakan arisan keluarga di rumah itu sebagai bentuk mengenang daripada almarhum ayah sama mama. Artinya secara kepemilikan rumah kenang-kenangan itu sudah menjadi milik abangnya karena si abang yang membayari, ya. Tetapi dia sampaikan, adik-adik kalau mau main-main kemari, mau buat acara, mau apa silahkan, karena ini memang dibuat sebagai rumah kenang-kenangan. Itu baru bijaksana, itu baru betul. Jadi dia pingin rumah itu tetap jadi rumah kenang-kenangan, mereka jual rumah itu, duitnya dibagi sesuai dengan siapa penerima waris, tetapi yang membelinya adalah si abang, supaya rumah itu jangan dijual kepada orang lain, sehingga tetap bisa menjadi kenang-kenangan. Ini yang banyak terjadi di masyarakat, ya. Apalagi bukan sekedar kenang-kenangan, kadang-kadang ada orang tua yang sampai berwasiat, dia berwasiat, ini rumah jangan kamu jual, ya. Sebelum meninggal wak laki-laki disampaikannya, ini rumah jangan kamu jual, inilah rumah tempat kamu berkumpul hari raya, inilah rumah untuk kamu jumpa silaturahim begini-begini. Bolehkah berwasiat seperti itu? Jawabannya tidak boleh, ya, tidak boleh, karena tidak ada hak kita untuk melarang menjual. Macam saya tadi, ini rumah setelah dibagi-bagi adalah bagian dari anak paling kecil. Ingat pesan ayah, wasiat ayah, kata orang abangnya, rumah ini tak boleh kau jual, katanya. Macam mana tak boleh dijual? Dia tak perlu rumah, dia yang perlu sama dia duit. Untuk apa aku rumah besar kayak gini gak ada duitku? Jadi di rumah mau jual? Tak boleh. Wasiat ayah dulu ini tak boleh dijual. Oh, tak bisa. Jadi yang namanya wasiat, sesuai dengan kaji kita yang kemarin juga, bahwa la wasiyata lil waris, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, nggak boleh. Memberi wasiat kepada ahli waris termasuk yang dilarang, karena ahli waris sudah mempunyai bagian masing-masing. Baik Bapak Ibu, setelah kita kemarin itu mengkaji bagian suami, bagian istri, bagian ayah, bagian emak, bagian anak laki-laki, bagian anak perempuan, sekarang masuk kita pada pembahasan al-hijbu, yang terhalang. Kalau kemarin kita membahas yang menerima, sekarang ini yang terhalang, yang tidak bisa menerima. Jadi jangan awak pikir karena awak ada hubungan tali darah dengan almarhum, meninggal misalnya wak haji Sangkot lah kita bilang umpamanya, kan wak Sangkot ini orang kaya di kampung tuh. Aku saudara aku sama wak Sangkot nih, katanya. Kalau ditarik-tarik adanya hubungan saudara kami sama dia, kurasa dapat laku warisan ini, pikirnya. Ya, kalau ditarik-tarik kan biasa begitu Pak. Memang kalau lagi naik awak yang banyaknya mengaku saudara.
ya, lagi di atas awak, yang banyak mengaku saudara, lagi kaya, lagi punya jabatan, banyaklah mengaku saudara. Tapi begitu terpuruk, begitu longsor, nggak ada lagi itu. Yang saudara pun jadi tidak saudara, kawan awak pun lari. Jadi jangan kita pikir karena kita punya hubungan tali darah dengan yang meninggal ini otomatis bisa dapat bagian. Boleh jadi kita termasuk yang terhalang, tidak bisa mendapat bagian. Apa kata Syekh Abdul Salam Al-Bali dalam kitabnya ini? Ya'lam barakallahu fiik, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna hadzal bab huwa lababun ilmul faraid wa fihi tanazzulul aqdam wa man lam yafham asraruhu la yanbaghi lahu an yafta fil faraid. Ilmu tentang bab tentang al-hijab, halangan ini, yang terhalang ini adalah bab yang sangat penting dalam ilmu faraid. Jadi bab tentang siapa saja yang terhalang ini adalah bab yang sangat penting. Sampai kata beliau, walihada qala ba'dul ulama, sampai para ulama sebagian mengatakan, la yahillu liman la ya'rifu babul hijbi ay yufta fil faraid. Tidak boleh orang yang tidak paham tentang siapa saja yang terhalang, orang yang tidak paham tentang bab terhalang ini, untuk memberikan fatwa jawaban terkait tentang faraid. Jadi kalau tak paham dia siapa-siapa saja yang tak boleh menerima, tapi dia ditanya orang tentang faraid, jangan coba-coba berfatwa, jangan coba-coba menjawab, karena jangan sampai orang yang tidak berhak terakhir menerima karena ketidaktahuan kita. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, al-hijbu, orang yang terhalang itu dibagi menjadi dua. Pertama, dia terhalang karena sifatnya. Yang kedua, karena memang pribadinya. Ya, orang yang terhalang karena sifat, yang sudah pernah kita bahas dulu, dia sebenarnya ahli waris, tapi karena dia melakukan kesalahan, karena dia melakukan beberapa kesalahan, maka dia bisa jadi terhalang tidak menerima waris. Yang pertama, pembunuh. Yang kedua, budak. Yang ketiga, beda agama. Ada tiga. Jadi yang pertama, pada bab terhalang ini, ada orang yang terhalang karena sifat. Kalau secara pribadi, ini misalnya dia tutur anaknya, anak kandung, atau dia misalnya ayah daripada si mayit. Tapi kalau ada salah satu dari tiga ini pada diri dia, maka walaupun itu anak, maka dia tidak bisa menerima waris. Contoh, beda agama, ayahnya Islam, pala anaknya begitu mau kawin nikah beda agama, ikut dia sama pacarnya, murtadlah si anaknya, murtad yang awalnya Islam pindah ke agama Kristen umpama. Maka walaupun si anak tadi itu adalah anak kandung, tapi karena dia sudah murtad, padahal kan dia sebenarnya berhak, Pak. Anak laki-laki itu bagiannya 2 kali anak perempuan, tapi karena beda agama, meninggal ayahnya, maka yang murtad ini tadi tidak berhak sedikit pun dari bagian harta ayahnya. Atau sebaliknya, si anak ini walaupun masih muda, pengusaha muda, udah sukses, karir, tapi agamanya umpama Kristen. Walaupun dia kaya raya, agamanya Kristen, umur 45 misalnya meninggal dia. Ayahnya masih hidup, ayahnya beragama Islam. Jadi meninggal si anak, kalau secara aturannya sebenarnya ayah dapat nggak, Pak?
dapat. Sebenarnya ayahnya harusnya dapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan anaknya. Tapi karena mereka beda agama, jangan juga si ayah, ini anakku ini, ya kan? Ini anakku ini, berhak aku atas harta anakku. Berhak kalau dia satu agama. Tapi karena mereka beda agama, maka si anak, si ayah, walaupun itu ayahnya, maka ayah tidak berhak menerima. Maka satu, secara sifat yang menyebabkan tidak bisa menerima harta adalah beda agama. Yang kedua, budak. Budak ini ya karena tidak ada di kita, tapi dulu kalau seandainya seseorang itu menjadi budak, maka tidak ada hak waris mewarisi kepada budak. Yang ketiga adalah pembunuh, ya, al-qatil. Tapi yang dibunuh ini adalah yang punya harta. Yang dibunuh yang punya harta. Kalau dibunuhnya orang lain, dia tidak termasuk. Umpama si fulan, ya, kemudian melakukan kriminal, membunuh temannya, ya, yang dibunuhnya temannya, yang meninggal ayahnya. Walaupun dia pembunuh, tapi yang dibunuhnya itu temannya, bukan ayahnya, meninggal ayahnya, dia tetap dapat. Yang dimaksud pembunuh di sini adalah yang dibunuhnya adalah yang punya harta. Yang dibunuhnya yang punya harta. Umpama ini abangnya kaya raya, abangnya udah kaya, tak ada pula anaknya. Abangnya kaya, tak punya anak. Berarti kan dia sebagai adik punya peluang untuk dapat warisan. Ini anak tak ada, abang kaya raya, tapi abang ini apa? Agak pelit modelnya, agak pelit, tak mau bagi-bagi proyek, tak mau bagi-bagi apa. Ya, terakhir terpikirlah sama si adik ini macam mana supaya bisa dikuasainya harta itu. Akhirnya dikasihnya lah racun melalui pembantunya di rumah itu. Macam sinetron ini bang dia, kan? Macam sinetron. Dikasihnya lah racun, dititipkannya lah sama pembantu. Kasihnya 5 juta, kau taruh ini di makanan tokemu. Begitu dimakan abangnya, mati abangnya. Begitu mati, bawa ke rumah sakit dipisum. Dipisum ternyata terbukti matinya karena diracun. Datang polisi diselidiki, dan ternyata setelah diselidiki mengakulah si pembantu ini bahwa yang menyuruh dia adalah adiknya. Ditangkaplah adiknya, kemudian diponislah di pengadilan. Begitu ingkrah hukumnya nanti di pengadilan, maka sahlah si adik sebagai pembunuh, yang dibunuhnya yang punya harta. Maka berlakulah kaidah man ajjala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa yang memajukan, mencepatkan sesuatu untuk bisa menerima sesuatu, maka hukumannya kata para ulama justru dia terhalang dari menerima sesuatu itu. Jadi dipikirnya dia berharap supaya bisa dia cepat dapat harta, tapi pada hakikatnya akhirnya dia tidak bisa mendapat harta karena membunuh. Ini baik Bapak Ibu. Jadi terhalang karena sifat itu ada 3, beda agama, budak, sama pembunuh. Baru yang kedua penyebab terhalang itu adalah karena pribadi. Itu pun dibagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2. Ada yang terhalang secara, ada yang tidak akan terhalang. Sini terhalang. Baik. Ada yang tidak akan pernah terhalang. Siapa mereka yang tak akan pernah terhalang itu? Pertama, orang tua. Yang kedua, anak. Yang ketiga, suami atau istri. Baik. Ini Bapak Ibu, orang tua, anak, suami atau istri selama-lamanya tidak akan pernah terhalang. Jadi ingat, orang tua, anak, suami atau istri, pasangan kita selama-lamanya tidak akan pernah terhalang. Mau apapun yang terjadi, kecuali ada yang ini ya.
Selama masih ada ke atas, ke bawah, sama samping itu pasangan kita, selamanya mereka ini tidak akan terhalang. Siapa yang akan terhalang? Ini yang agak banyak dia. Dari kalangan laki-laki ada 11, dari kalangan perempuan ada 5. Ya, yang terhalang ini dari laki-laki ada 11, dari perempuan ada 5. Siapa mereka? Intinya begini saja Bapak Ibu, karena kalau dibacakan banyak kali ini. Intinya orang bisa terhalang secara pribadi, kaidahnya adalah bahwa yang jauh itu terhalang oleh yang dekat. Yang jauh terhalang oleh yang dekat. Itu aja kata kuncinya. Asalkan jauh dia, selama masih ada yang dekat, maka yang dekat itu menjadi penghalang bagi yang jauh untuk bisa dapat. Contoh, ya, ke atas lah misalnya, ini mayit, di atas mayit ada ayah, di atas ayah ada kakek, di atas kakek ada apa bilangnya, buyut, buyut. Ya, kata kuncinya yang jauh terhalang oleh yang paling dekat. Si kakek jangan pernah berharap selama si ayah masih hidup. Yang meninggal ini si mayit, ya, dia meninggal. Maka pada saat si mayit meninggal, cek dulu, ayahnya masih hidup, kakeknya juga masih hidup. Maka siapa yang berhak untuk menerima? Yang berhak untuk menerima adalah ayah. Jadi kakek sama buyut nggak menerima, padahal kan keluarga ini, ya, tidak bisa menerima karena terhalang oleh ayah. Tertutup dia. Jadi tidak bisa si kakek atau si buyut menerima karena ada ayah. Begitu juga ke bawah. Ke bawah ada anak. Di bawah anak ada cucu. Di bawah cucu ada cicit. Di bawah cicit, ya tahan lagi ya. Kalau sempat lagi masih hidup dia, panjang kali umurnya itu. Nah, baik, cucu tidak akan bisa mendapat harta si mayit kalau anak masih ada. Cicit tidak akan bisa mendapat harta si mayit kalau cucu masih ada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata kuncinya yang dekat menjadi penghalang bagi yang jauh. Makanya nanti ini yang banyak kasusnya itu adalah ini anak sama cucu. Disinilah nanti perpaduan antara fikih klasik, itulah fikih kita dengan kitab-kitab kita para ulama, dengan kompilasi hukum Islam, KHI namanya, yang dipakai yang dipakai oleh pengadilan agama. Contoh kasus yang sering itu begini. Ini meninggal ayah orang tua, meninggal ayah sama emak. Pada saat si ayah sama si emak meninggal, anak orang itu, yang orang tua ada 5, anak orang itu yang nomor 3 sudah 2 tahun terlebih dahulu meninggal. Kalau si mayit, ya, ayah emaknya meninggal tahun 2023, anaknya yang nomor 3 meninggal tahun 2020 misalnya. Si mayit meninggal 2023, dia punya anak 5. Anak yang nomor 3 itu meninggalnya tahun 2020. Anak yang nomor 3 ini punya anak 2 ada anaknya. Ini yang sering terjadi. Akhirnya pada saat pembagian harta, ini anak yang 5 ini kan tinggal 4. Yang 4 ini dibagi orang tua sama orang tua. Sementara ada cucu 2 dari adik orang itu yang akhirnya tidak dapat. Memang secara hukum fikih klasiknya, Bapak Ibu, secara fikih klasik, ya, salah satu syarat orang dapat harta itu adalah dia mesti hidup. Dia harus hidup pada saat harta itu, pada saat si mayit, bukan hartanya ya, pada saat si mayit meninggal, walaupun cuma 1 menit.
walaupun cuma 1 detik. Misalnya terjadi kecelakaan, wah, begitu diperiksa mana duluan mati, sama-sama mati ini, mana duluan mati, ayahnya atau anaknya, kan bisa diketahui dengan ilmu kedokteran itu, diketahui itu. Oh, ini ayahnya begitu kecelakaan mati, ini anaknya begitu di ambulan baru mati, berarti anaknya sempat hidup pada saat ayahnya mati. Jadi kondisi yang seperti ini yang sering terjadi di masyarakat. Kalau kita mau ikut fikih klasik, maka cucu tidak. Kenapa cucunya tak dapat, Pak? Karena iya, sudah meninggal ayahnya, dan termasuk dalam pembahasan kita tadi, terhalang. Dengan apa dia terhalang? Dengan adanya anak. Mereka kan posisinya cucu, yang 2 orang ini, sementara yang 4 lagi posisinya anak. Maka cucu terhalang dengan adanya anak. Ini kalau kita ikut fikih klasik. Cuma inilah namanya perpaduan hukum. Kalau kita mau mengikut hukum fikih klasik, ini anak nggak bisa dapat, ya. Tapi kalaupun mau dikasih, itulah yang diijtihad ulama Indonesia. Wa iza hadarul qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Kata Allah, apabila pada saat pembagian itu ada anak yatim, keluarga, kerabat, maka berikanlah sedikit kepada mereka. Sebagai, kalau kita bahasanya, tanda-tanda ingat. Begitu bagi-bagi, ada orang di situ nggak awak kasih, kan tak enak juga itu. Maka kalau di pengadilan agama kompilasi hukum Islam, nanti namanya ada ahli waris pengganti. Posisi cucu namanya ahli waris pengganti. Dia menggantikan posisi ayahnya. Ini kan ayahnya sebenarnya harusnya dapat, cuman perkaranya duluan dia meninggal. Maka posisi cucu menggantikan posisi anak. Jadi bisa nanti cucu dapat, bisa, tapi dengan catatan bahwa posisi bagian daripada cucu ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian paman sama bibinya, uaknya, inceknya, nggak boleh. Walaupun dia dapat, tapi dia tidak bisa lebih banyak. Itulah ahli waris pengganti. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti terjadi di masyarakat peristiwa seperti itu, kembalikan kepada mereka. Kalau kita ikut fikih klasik, ini kemanakan kamu ini tak dapat. Tapi tegalah kamu itu, ini anak yatim, samanya ini anak abang kamu ini, hanya karena meninggal dia duluan tak kamu kasih. Maka kita pakaikanlah kepada kompilasi hukum Islam. Mereka bisa tetap dapat menjadi ahli waris pengganti, tapi bagian mereka tidak bisa lebih banyak atau sama dengan bagian paman sama bibinya, incek sama undennya, tak bisa. Mereka tetap bagiannya lebih sedikit. Jadi kalau ada orang yang bersikeras, nggak ada itu Ustaz, kompilasi hukum Islam itu bid'ah katanya pula. Kalau udah dibilangnya bid'ah, datang kaji kita lah gitu. Karena ada orang agak-agak keras-keras begitulah modelnya. Nggak ada, aku paduannya fikih, ininya syariat Islam. Kompilasi hukum Islam itu mana ada itu yang dibuat-buatnya itu katanya. Kalau udah begitu cakap dia nggak terlawan begitu. Ini kan kita pendekatannya secara hukum. Ya, kalau dibilangnya begitu ya udahlah, pakainya lah fikih klasik. Tapi kalau kita mau lebih terbuka, ada fikih klasik, ada kompilasi hukum Islam yang dipakai negara kita, dipadukanlah supaya semuanya bisa lebih baik. Ya, karena ulama-ulama kita Indonesia, ini kan yang merumuskannya ulama Indonesia. Kenapa mereka berijtihad berpendapat seperti itu? Tentu mereka melihat kondisi bahwa Indonesia memang memerlukan hukum yang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kaji kita pada subuh kali ini, yaitu terkait tentang siapa yang terhalang, yang harusnya dapat warisan tapi tertutup, terhalang karena ada beberapa sebab. Pertama karena sifat, yang kedua karena pribadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.